karena saya mungkin background sebagai seorang jurnalis, suka menulis juga karena keterbatasan di Jogja, karena dengan menulis saya bisa dapat honor Rp5.000 dari masa kini koran Jogja, Bernas. Jadi itu saya coba elaborasi pikiran saya dalam bentuk tulisan, kegelisahan intelektual saya menangkap fenomena politik lokal, isu-isu demokrasi, isu-isu tambang, sumber daya alam saya tulis. Tapi memang betul Mas Yani, karena saya seorang background aktivis, bau-bau LSM sangat kuat dalam mewarnai pikiran saya. Dan saya banyak dibilang, Pak Wahab itu dosen apa aktivis LSM? Saya bilang saya kedua-duanya. Jawaban saya, karena saya waktu ke Australia, saya ketemu teman-teman, tapi juga nggak kalah gilanya dengan saya. Dia seorang profesor tapi juga suka aktivis dia. Aspinal? Bukan itu, aktivis Pak. Aktivis. Ya, Aspinal itu termasuk temannya akrab saya, Aspinal. Kemudian saya kenal Marcus Messner dan Profesor Meredith Elwes dari Amerika dan beberapa teman-teman yang lain. Saya konsen soal isu-isu demokrasi lokal, politik oligarki, kemudian bagaimana tambang just not only for business and political arena, but to be instrument collusion between local actor. Jadi tambang itu bukan sekedar satu aktivitas bisnis ekonomi, tapi sudah menjadi instrumen persengkokolan politik, ya. Jadi ini menarik bagi saya, bagaimana sumber daya alam itu menjadi istilahnya menjadi basis politik and economic patronage, basic membangun patronasi politik dan ekonomi tambang. Nah, disitulah tambang menjadi satu medan area. Di situ banyak orang yang bertarung kepentingan, apalagi dalam pilkada, pemilu legislatif dan lain sebagainya. Jadi bagi saya sumber daya alam bukan hanya di Kalsel, di negeri ini menjadi satu instrumen persekongkolan, baik itu aktor lokal maupun aktor nasional, ya. Dan apalagi di era demokratisasi sekarang ini, nyaris money is everything, ya. Demokrasi, high cost demokrasi, duitokrasi, duit menjadi sangat dominan di dalam kontestasi elektoral, ya. Tidak mungkinlah macam saya seorang dosen mencalonkan diri sebagai calon wali kota, calon bupati. Itu saya kira very impossible today, the real politic like this, karena uang menjadi duitokrasi. Saya memindang istilah sahabat saya Profesor Den Indrayana, duitokrasi. Jadi duit menjadi satu kekuatan mobilisasi politik, money politik, buying dan sebagainya. Jadi kecerdasan politik kita ini sebetulnya belum sampai kepada satu namanya substantif demokrasi. Ya, yang ada masih prosedural and formalitas demokrasi. Apa dikatakan Profesor William Case, House to build substantif demokrasi itu masih jauh, karena rahim demokrasi kita, ring tinju perpolitikan nasional lokal kita masih diwarnai dengan kekuatan politik uang, kemudian food buying, kemudian modus-modus politik uang. Jadi saya memahami politik uang bukan berupa uang lembaran kertas, tetapi money politik bisa berupa barang, yaitu definisi yang banyak diterjemahkan orang, bisa melalui institusi-institusi agama, institusi sosial untuk arena mobilisasi suara. Jadi gini, apa namanya tadi, hal yang cukup mendasar sesungguhnya, ya. Apa yang diungkapkan oleh sahabat saya ini adalah menyangkut di hulunya bagaimana. Jadi apa yang bisa Mas Wahab kemukakan tadi ini, apa faktor tadi ini, kan tadi bicara masalah bagaimana sesungguhnya kalau dalam bahasa rencana semua ini ada menyangkut masalah politik uang, ya, money politik, terus masalah transaksi, ya kan, pragmatisme dan politik itu. Jadi tidak ada nilai-nilai yang diperjualbelikan, tidak ada tukar-tukar gagasan, ya kan, pertarungan gagasan, dan ini sangat minim sekali. Hanya siapa yang beruang, kan, seperti itu. Nah, apa yang ini menyebabkan ini, kan kita harus melihat ini, kan apa yang dikemukakan oleh Wahab ini kan fakta yang ada nih.
Ini faktual, ini fenomena, bukan fenomena lagi ya, fakta. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan yang paling mendasar kehidupan politik kita seperti itu terjadi sekarang ini, sehingga orang selalu mengatakan ini oligarki, yaitu bahkan sebenarnya kalau sesungguhnya oligarki ini jauh sebelum ada kan. Iya. PUC itu kan bagian dari oligarki kapitalistik seperti Bahkan itu. zaman Yunani. Ya, contohnya itu apa ini, itu penyebab utamanya kan kita apa? Ya, ini komentar yang klasik sebetulnya. Ini kan kembali ke sistem political system, landscape politik nasional, Ya. partai politik, Ya. partai politik tidak lebih sebuah arena peternakan kekuasaan politik dinasti, Nah, oke. politik family. Sebetulnya the essential of political party how to build civic education, how to build political literacy for the people. Tetapi kan tidak, faktanya partai politik itu sebagai the owner kayak company, ya, company, perusahaan, keluarga. Jadi itu ya prototype politik kita tapi itu semua mesin politik kekuasaan karena memang persoalan oligarki politik. Ya, undang-undang partai politik banyak didikte oleh kekuatan finansial, intervensi kepentingan politik. Jadi undang-undang partai politik. Jadi yang penting dipahami bukan yang dilihat oleh mata, tetapi di balik semua itu ada kekuatan, ya, invisible hand yang mengendalikan sebuah produk-produk politik, produk kebijakan yang ini yang tentu saja orang menyebut itu oligarki politik, oligarki ekonomi yang mengendalikan, ya. Jadi seperti kita lihat komentar-komentar misalnya Jeffrey Winter, Profesor Ferdi Hadis, ya, jelas bukunya. Ya, umpamanya Soeharto memang sudah tumbang, ya, tapi bukan berarti legalisi, ya, warisan oligarki and predatory system Soeharto itu sudah terkubur sama dengan terkuburnya. Saya kira kita stop di sana. Saya ingin tanya, apakah Prof. Uheb, ya, kawan sahabat saya Uheb ini, bahwa sebagian orang menyatakan bahwa peran oligarki, ya, oligarki baik dalam politik maupun ekonomi jauh lebih dasar. Setuju nggak ada pandangan yang menyatakan justru sekarang ini tempat puncak-puncaknya oligarki berkuasa di Indonesia? Ada sebagian pengamat menyatakan itu. Apakah kalau anda setuju dengan pernyataan Saya itu? sangat setuju. Ya kan? Ya. Kalau zaman Soeharto, ya, orang menyebut politik otoritarian, politik feudalism itu karena memang Soeharto tidak melaksanakan demokrasi ala Soeharto gitu. Nah, kita ini sudah memasuki satu fase transisi demokrasi setelah Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan tumbangnya rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998. Ada imaginary order, masyarakat merindukan sebuah tatanan ekonomi politik yang lebih baik, dan demokrasi bisa berjalan, kemudian partai politik bisa lebih mewakili kepentingan rakyat. Itu imajinasi yang terbangun, air mata demokrasi yang tertumpah seiring perjalanan waktu. Air mata demokrasi sudah kering, ya, tulang belulang demokrasi sudah terkubur mengalami senjakala demokrasi. Yang terjadi sekarang adalah the new otoritarianism di sekarang ini, ya. Kalau pada zaman Orde Baru orang bisa selamat nggak ditangkap oleh Soeharto asal tidak mengkritik Soeharto pribadi atau bisnis family. Nah, sekarang kita lebih ruwet lagi. Mungkin kita tidak mengkritik penguasa sekarang ini, tetapi kroni-kroni oligarki, kaki tangan gurita-gurita kekuasaan bisnis itu bisa kita tangkap. Kita ditangkap apalagi dengan undang-undang IT ini. Menurut saya, ini pendapat saya, ini lebih oligarki daripada zaman Orde Baru sekarang ini. Ya, inilah persoalan kita sekarang ini. Orang menyebut Indonesia sekarang mengalami transisi demokrasi, konsolidasi organisasi politik yang belum selesai. Itu betul, itu betul. Sehingga banyak sekali pakar-pakar politik, misalnya Profesor Thomas Petensky menyebut Indonesia sudah berada pada
backsliding of demokrasi. Demokrasi berjalan mundur. Kemudian Profesor Edward Ashman dalam bukunya yang terbaru, demokrasi post-Shell, demokrasi yang diperjualbelikan. Kemudian ada juga Profesor Mary McCoy menulis the scandal demokrasi. Jadi inilah satu ungkapan-ungkapan dari peneliti-peneliti Indonesianis melihat praktek demokrasi Indonesia yang seperti ini sebetulnya mentertawakan kita, dan kita sudah menyebut Indonesia is the important democracy in the world, negara demokrasi ketiga, Amerika, India, tetapi faktanya kan tidak demikian, baik demokrasi politik, ekonomi dan semacamnya. Jadi kita ini ada pernyataan orang luar Indonesia itu sebagai negara demokratis, tapi faktanya kan tidak. Kita mengalami sebuah ketakutan dengan adanya undang-undang IT, mau ngomong takut ditangkap, mau kritis. Nah, jadi saya sepakat bahwa Indonesia sekarang ini muncul sistem kekuasaan otoritarianisme baru. Nah, kalau oligarki pada zaman Orde Baru itu ada di Jakarta, ada di pusat. Sekarang ini bagikan amoeba itu menyebar ke daerah. The rise of local oligarchy. Muncul oligarki lokal yang dulunya bukan siapa-siapa, tetapi sekarang menjadi siapa, menjadi local bossism. Saya meminjam istilah John Seidel, bos-bos lokal, atau saya meminjam istilahnya Jude McDowell. Menyebut local strongman atau local bossism, inilah yang mengendalikan landscape pemerintahan lokal dan yang berlatar belakang bisnis tambang, macam-macam. Inilah yang menjadi bandar-bandar dalam kontestasi, misalnya gubernur, kepala daerah, calon kepala daerah, pilkada, dan ini menjadi supporting finansial dan bisa mengontrol kebijakan pemerintah, ya, karena dia memiliki satu kekuasaan namanya bitokrasi. Kepala yang daerah yang terpilih hanya menjadi sandra, jadi menjadi kacung. Sekarang siapa sebetulnya patron kalian? Kalau menggunakan teorinya James Scott, teori James Scott ini tidak cukup lagi menjelaskan fenomena patron kalian di Indonesia. Patron itu sekarang ini pemilik modal. Kalian itu yang bupati yang terpilih, nggak bisa terpilih kan gue. Oleh karena itu kebijakan iup tambang, kelapa sawit, ya, kemudian bagaimana penempatan orang-orang di sistem kekuasaan itu bisa dikendalikan oleh kekuatan oligarki tadi ini. Jadi sebetulnya secara syariat memang itu terpilih dalam pilkada sebagai bupati, sebagai gubernur, wali kota. Saya bicara dalam konteks nasional, ya. Tetapi secara makrifat sebetulnya penguasa yang tadi itu yang memiliki pemilik modal yang di belakang layar. Ya, saya ingin menggunakan ungkapan Profesor Barbara Wade, itu yang disebut namanya shadow government, pemerintahan bayangan atau shadow state. Ya, pemerintahan negara bayangan. Jadi kita sekarang ini banyak dikendalikan oleh shadow government atau shadow state. Nah, kalau kita sudah melihat begitu, ya, tadi Anda mengatakan bahwa pada waktu zamannya Orde Baru, ya, memang terkontrol, terpusat di Jakarta dan terpusat di Soeharto, kan? Nah, sekarang ini kan menyebar, ya kan, nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan ini terjadi perbedaan? Apakah itu kan sistem yang memberikan jalan untuk seperti itu? Artinya tadi imagine, harapan, impian, reformasi itu kan ingin sesuatu yang lebih baik. Nah, fakta kenyataannya kan tidak menjadi baik seperti itu. Pada waktu itu kita mengetahui bahwa kehidupan partai politik kan ditentukan 2 parpol 1 golongan, kan, golongan karya. Undang-undangnya undang-undang partai. Tapi kalau kita lihat sekarang, undang-undang partai politik sekarang jauh lebih susah dibandingkan dan sulit sekali orang untuk mendirikan partai politik di Indonesia nih. Saya nih mengalami karena saya ketua umum partai politik, kan. Nah, untuk mendirikan partai politik sebagai implementasi hak yang paling mendasar yang dijamin oleh konstitusi kita, mengalami kesulitan, harus memenuhi ini. Untuk ikut pemilu jauh lebih sulit lagi. Nah, bagaimana Anda ingin mengatakan ini seperti ini? Tadi Anda menyatakan bahwa Orde Reformasi ini adalah impian dalam rangka atau jembatan emas dalam rangka untuk kebebasan tadi. Faktanya kan tidak seperti itu. Tentu saja untuk memberikan satu penjelasan, kita harus kembali ke era Orde Baru. Soeharto itu sebagai source
the main of patronage, sumber patronase utama. Kayak lidi. Lidi itu kalau satu lidi itu belum tidak bisa disebut sapu lidi. Tapi kalau banyak sapu lidi, pengikatnya itu Soeharto sebagai sumber patronase. Ketika pengikat ini lepas, maka lidi ini berhamburan. Ya. Nah, lidi-lidi berhamburan itu, ya, itu tentu saja orang-orang yang berhamburan tadi itu menjadi satu cantolan baru, patronase baru, dan mereposisi diri masuk di jaringan kekuasaan yang ada. Jadi sebetulnya Orde Baru itu nggak selesai secara spirit. Nah, makanya tulisan Ferdy Hadis sama James Robinson, kemudian Jeffrey Winters, ini kan hanya metamorfose, ya, yang terdesentralisasi, terlokalisasi, mengiringi otonomi daerah atau desentralisasi. Nah, pada zaman Soeharto, kekuatan Soeharto itu ada 3 pilar. Satu, tentara. Yang kedua, birokrasi pemerintahan. Yang ketiga, Golkar. Jadi bukan partai Golkar. Jalur A dulu kan, jalur B, ya kan, jalur A itu ada ABRI dulu kan, ABRI. Kalau komandan jalur B itu birokrasi. Ya, kalau komandan Kodim di daerah, you harus partai ini. Maka insya Allah, apalagi di kampung-kampung. Jadi bisa dilokalisir masyarakat. Sekarang kan susah. Karena terjadi namanya fragmented of society. Masyarakat sudah tercerai-berai, tidak bisa dilokalisir. Pilih partai A, B, nggak bisa. Yang bisa melokalisir di tengah fragmented society sekarang apa? Duitokrasi, uang. Dan itu mampu menjinakkan pikiran rakyat, apalagi rakyat terjebak pada pragmatisme politik instan, ya, akibat partai-partai politik tidak tuntas memberikan civic education, sehingga masyarakat mencari apa namanya pembelajaran politik dengan dirinya sendiri, bukan dipintalkan oleh partai politik. Artinya sebentar, kita potong di sana. Artinya peran partai politik, salah satu partai politik untuk melakukan edukasi politik kepada, paling tidak kepada anggotanya, ini bermasalah. Itu mau dikatakan seperti itu. Not yet running well. Nah, untuk memberikan sebuah literasi politik. Kan salah satu fungsi partai politik itu untuk melakukan edukasi. Edukasi politik. Paling tidak edukasi politik di anggotanya dan konstituennya. Tadi Anda ingin saya simpulkan apa yang dimaksudkan itu artinya kegagalan partai politik seperti itu. Ya, saya kira begitulah. Kemudian bicara partisipasi politik. Partisipasi politik. People just 5 minutes in the box. Masyarakat dari desa, kampung pakai sandal jepit, sarungan datang ke kota. Ada yang menyatakan gini, itu partisipasi politik semu. The pulse of participation. Datang ke kotak suara. Hanya beberapa menit. Nenek-nenek datang. Yang mana? Pak Tugas. Ini apalagi sudah setting malam hari. Just 5 minutes in the box. Itulah partisipasi politik. Dan inilah keruwetan kita sekarang nih, kelucuan-kelucuan inilah yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab moral politik. Bagaimana sampai di situ tanggung jawab politik apa yang harus dilakukan kondisi seperti itu? Kembali kepada hakikat partai politik. Sebagai berarti sistem kepartaian harus dirubah. Fungsi partai harus dilakukan. Jangan menjadi arena politik peternakan kekuasaan politik peternakan politik dinasti feudalisme. Jadi harus rasional. Karena partai politik di sebuah negara demokrasi sangat penting. Bukan hanya soal agregat pemilu, bukan agregat kepentingan, tetapi how to build human being, how to build political consciousness for the people. Itu. Memang ada sebagian ada menyatakan untuk memperbaiki Indonesia ini 50%-nya harus memperbaiki dulu kehidupan partai politik. Betul. Dan undang-undang partai politik dan kehidupan partai politik. Betul, setuju ya? Setuju. Nah, kalau begitu kan juga kita melihat kita harapannya pada waktu itu kan model memilih pemimpin ya. Kita coba ini kan bergeser ya. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa institusi yang bermasalah, sistem. Coba kita lihat ini model memilih kepemimpinan. Kan dulu orang menyatakan memilih pemimpinan model kepemilihan yang tidak langsung. Padahal itu demokrasi juga, ya kan? Yang memilih melalui DPRD, memilih presiden melalui MPR. Kan diharapkan bahwa pemilih langsung itu ada ikatan emosional yang langsung dan rakyat betul-betul berhak menentukan pilihannya itu, dan orang yang dipilih itu betul-betul akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Faktanya kan tidak hari ini. Bagaimana Anda bisa merespon itu?